Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah. Dan bulan ini adalah bulan yang luar biasa, karena sedikit banyak amal yang kita lakukan, bahkan yang sangat ringan-ringan bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya kita ini mendapatkan karunia Allah. Satu contoh, kita punya panca indera kita. Semua kita punya mata, kita punya telinga, kita punya lisan, kita juga punya hidung, kita juga punya tangan dan kaki kita. Semuanya ini bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Cobalah kita renungkan betapa banyak firman Allah, betapa banyak sabda-sabda Rasulullah yang menegaskan kepada kita bagaimana kita harus menjaga mata, menjaga telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Dan kalau itu mampu kita lakukan, maka pahalanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ringan kita lakukan, misalnya mata yang kita punya. Kalau mata ini mampu kita gunakan untuk memandang yang baik-baik, membaca tulisan-tulisan Al-Quran, membaca bacaan-bacaan nasihat, membaca berita-berita yang baik, memberikan pandangan atau arah pandangan kita kepada objek yang halal, itu adalah bernilai pahala. Begitu juga kalau kita tidak mampu menggunakan mata kita untuk memandang yang baik, kita pejamkan mata kita, kita gunakan untuk tidur, pun berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu sesuatu nikmat yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang sangat mudah kita lakukan? Begitu juga dengan lisan kita. Lisan kita ini kecil tetapi luar biasa. Begitu banyak orang mampu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak, hanya dengan menggunakan lisannya. Apa misalnya? Kita memberikan nasihat, kita berkata yang baik. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita tidak mampu menggunakan lisan kita untuk berkata baik, maka kita diam pun diam saja, itu adalah pahala di hadapan Allah. Begitu juga kalau kita mampu menggunakan lisan kita untuk memberi nasihat. Lisan yang memberi nasihat untuk saat ini tidak hanya nasihat secara lisan dalam arti mulut terbuka mengeluarkan suara, tetapi bisa nasihat kita keluarkan dalam bentuk tulisan. Nasihat kita wujudkan dalam bentuk pesan yang kita broadcast melalui media sosial, melalui Facebook misalnya, WhatsApp, melalui Instagram dan lain sebagainya. Maka nasihat-nasihat ini begitu bermakna, begitu besar nilai pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian yang lain, telinga kita misalnya. Kalau kita jaga telinga kita, kita gunakan untuk mendengarkan apa misalnya, yang kita dengar adalah bacaan Al-Quran.
Bahkan hanya cukup dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan nilainya pahala sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Jadi lisan kita mungkin tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, tapi telinga kita pasti bisa digunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang baik itu. Dari mana? Dari mana saja. Bisa dari bacaan langsung, mungkin teman kita, keluarga kita, mungkin guru-guru kita, atau mendengarkan dari Al-Quran yang kita dengarkan dari YouTube, yang kita dengarkan dari HP kita dan sebagainya. Telinga ini juga pintu masuknya informasi yang luar biasa kepada kita. Coba kita pikirkan bahwa kita punya dua telinga, tetapi telinga kita ini dua-duanya daun telinganya menghadap ke depan. Tetapi apakah hanya informasi dari depan yang kita terima? Ternyata tidak. Informasi dari belakang kita bisa dengarkan, informasi dari manapun kita bisa dengar, selama itu sampai pada telinga kita. Maka begitu mudahnya maksiat masuk ke telinga, informasi tidak baik masuk ke telinga, ghibah masuk ke telinga, tetapi nasihat juga masuk ke telinga. Bagaimana kemudian kita menyikapi informasi masuk ini, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, dan ini akan menjadi pilihan apakah kita akan menghasilkan nilai manfaat, nilai yang positif kita keluarkan menjadi perilaku, tindakan yang baik, atau justru sebaliknya, informasi yang masuk mestinya baik, tetapi di pikiran kita olah, kita persepsikan menjadi tidak baik, yang keluar dalam tindakan menjadi tindakan yang tidak baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi begitu banyak pilihan kita. Belum tangan kita bisa gunakan untuk bersedekah, kita bisa gunakan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, kita bisa gunakan untuk membimbing orang lain. Atau juga misalnya kaki kita gunakan melangkah ke masjid. Kita bawa badan kita menggunakan langkah kaki kita menuju langkah-langkah yang mengarah kepada amalan-amalan yang baik. Baik itu berupa ibadah, baik itu berupa amalan-amalan yang di luar ibadah. Insya Allah di bulan Ramadan ini semuanya akan menjadi nilai manfaat, berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.